Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 1 saset susu kental manis. Lalu masukkan 120 ml air putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam panci atau teflon. Nyalakan api sedang, lalu ini direbus atau dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 60 gram tepung terigu. Kalau untuk takaran sendok, sekitar 6 sendok makan cembung atau munjung seperti ini. Lalu matikan api kompornya. Kemudian ini diaduk hingga adonan tercampur rata sampai adonannya kalis. Jadi saat mengaduk ini, posisi api kompornya udah mati ya. Ini diaduk hingga nggak ada tepung yang bergerindil, sampai adonannya mulus dan kalis. Nah, ini adonannya udah mulus, udah kalis. Kemudian pindahkan adonan. Ini didiamkan sekitar 10 menit hingga uap panasnya hilang. Setelah hawa panasnya hilang, masukkan 1 butir telur. Maaf ini tadi nggak kerekam karena saya salah tekan tombol. Kemudian ini diaduk hingga adonannya tercampur rata. Jadi ini adonannya bukan benyek atau berair, tapi memang karena belum tercampur. Nanti kalau udah tercampur, adonannya akan terasa berat dan lebih padat. Jadi ini sambil dibejek-bejek gini, kayak ditekan-tekan gitu ya. Selain menggunakan sendok, boleh juga diaduk menggunakan whisk atau mixer. Setelah sekitar 5 menit diaduk dan adukannya udah terasa berat, adonannya akan berubah menjadi padat dan mengental seperti ini. Ini udah cukup. Lalu tuang adonan ke dalam plastik segitiga. Lalu lapisi plastik yang diisi dengan spuit. Untuk spuitnya saya pakai yang seperti ini. Nyalakan api sedang, lalu letakkan wajan berisi minyak. Ini saya pakai teflon. Biarkan hingga minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, semprotkan adonan ke dalam minyak. Lalu gunting adonan. Untuk panjangnya sesuai selera, ini saya buat ukurannya mini. Semprot adonan secukupnya, lalu goreng hingga matang atau hingga warnanya kuning kecoklatan. Boleh dibalik sesekali agar matangnya merata dan gak mudah gosong. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini churros mininya udah mateng. Kemudian angkat dari minyak. Tiriskan hingga minyaknya turun.
Selanjutnya, goreng lagi sisa adonan sampai seluruh adonan siap digoreng. Setelah minyaknya turun, ini churrosnya siap untuk disajikan. Sajikan selagi hangat, ini makin enak ya. Sekarang saya mau cobain churros mininya. Saya ambil satu. Untuk bagian dalamnya, kelihatan ini lembut banget. Jadi kulitnya ini renyah. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Walau cuma menggunakan 3 bahan, rasanya tetap enak ya. Jadi dalamnya ini lembut banget dan kulitnya renyah. Dimakan selagi hangat, ini mantep. Dan churros ini lebih mantap kalau disajikan dengan saus coklat atau dengan gula halus. Ditambah bubuk kayu manis juga boleh. Jadi sesuai selera mau pakai topping apa. Ini enak banget, dicocol saus semakin mantap ya. Jadi dalamnya ini super lembut dan kulitnya renyah. Dimakan selagi hangat, ini makin mantap. Enak banget, recommended.